Salam surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersandar kepada anugerah-Mu. Kami berharap kepada anugerah-Mu. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Karena gereja ini ada karena anugerah-Mu Tuhan. Hamba berdiri di mimbar-Mu yang kudus ini juga karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan kami. Kami ada di minggu terakhir di tahun 2025. Kami juga menyatakan dengan iman karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu. Allah Roh Kudus, urapi telinga umat-Mu, urapi mulut hamba-Mu, agar genap firman Tuhan. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Setiap kutuk, setiap kuasa kegelapan, setiap apapun yang berusaha mengganggu jalannya ibadah pada hari ini, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau sudah ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman, dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom, Kerinduanku Church. Bisa lebih kompak lagi saudara. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga. Semua Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, izinkan saya membacakan kesaksian pada pagi hari ini saudara. Kesaksian ini datang dari pengerja di gereja ini. Namanya Ibu Marcella Wajong saudara. Usia 34. Kesaksiannya adalah mengalami kesembuhan. Pada tanggal 9 Oktober 2024. Saya pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan payudara. Karena saya merasakan adanya benjolan di bagian kiri. Hasil pemeriksaan menunjukkan benar adanya benjolan berukuran sekitar 0,7 cm. Yang dipikirkan merupakan abses karena terasa nyeri dan tampak kemerahan. Dokter menyarankan saya untuk menjalani operasi dan menjadwalkan pada 24 Oktober karena pada tahun 2023 saya pernah menjalani operasi dengan kondisi yang sama pada bagian bawah payudara. Pada 11 Oktober, saya melayani di Aksa Tower dan saat altar call, saya maju didoakan oleh pendeta di Kerinduanku. Sebelum mendoakan, pendeta tersebut sempat membagikan bahwa Pastor Amanda pernah mengalami kasus yang serupa dan tidak perlu dioperasi. Kemudian dalam nama Tuhan Yesus, pendeta tersebut berdoa, kamu tidak akan dioperasi. Bangkitkan imanmu, ya dek. Setelah itu saya didoakan dan beliau juga mengingatkan saya untuk terus berdoa, mengurapi dengan pengurapan minyak, mengambil perjamuan. Itu saya lakukan setiap malam sebelum saya tidur. Pada minggu berikutnya saya sedang bersiap untuk melayani. Tiba-tiba saat mandi saya merasakan seperti ada luka kecil. Dari area tersebut keluar cairan berupa nanah. Saya sempat panik tetapi saya memilih untuk tetap berdoa. Setelah itu saya tetap berangkat ke gereja untuk melayani. Saya menceritakan kejadian itu kepada para leaders dan mereka kembali mendoakan saya. Karena ada beberapa pekerjaan di luar kota, saya belum sempat kembali ke dokter untuk kontrol. Namun saya terus mempertahankan rutinitas doa, pengurapan, dan perjamuan. Ketika jadwal kontrol berikutnya tiba, pada bulan Juli 2025, puji Tuhan, hasil pemeriksaan membuat saya sangat terkejut. Karena kondisi payudara saya benar-benar bersih, tidak diketemukan benjolan sama sekali. Saya hanya bisa bersyukur karena Tuhan memulihkan saya tanpa menjalani operasi. Selain itu, saya juga sempat mengalami masalah hormon selama 3 tahun terakhir. Menstruasi saya sangat tidak teratur,
paling parah adalah selama 1 tahun saya tidak menstruasi sejak Februari 2024. Dokter menyampaikan bahwa sel telur saya berukuran kecil-kecil. Namun saya terus membawa masa tersebut dalam doa dan tetap mengurapi dan tetap menerima perjamuan. Pada November 2025, saya melihat Instagram story teman saya yang sedang berada di tanah perjanjian. Di foto tersebut tampak lead pastor sedang berdoa di sebuah taman yang disebut sebagai taman penuh mukjizat. Saya langsung mengirim pesan, "Kak, titip doa ya." Teman saya menjawab, "Siap." Saat itu saya berdoa mengenai kesehatan saya sambil memegang perut saya. Tidak lama kemudian saat saya akan mandi, saya pergi ke toilet dan puji Tuhan, saya menstruasi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bahkan di bulan itu menstruasi saya kembali normal. Saya menangis bersyukur karena Tuhan bukan saja menyembuhkan abses saya, tetapi juga memulihkan hormon dan siklus tubuh saya. Saya percaya sepenuhnya bahwa semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan menyembuhkan, memulihkan, menjawab doa saya dengan cara yang begitu pribadi dan ajaib. Seperti tertulis, iman sebesar biji sesawi pun sanggup memindahkan gunung. Hari ini saya sadar bahwa tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap tetes air mata, setiap pengurapan, setiap langkah iman Tuhan melihatnya. Pada waktunya Tuhan menjawab dengan cara yang hanya Dia mampu lakukan. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kalau saudara tidak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kita ada di minggu terakhir 2025. Bilang saudara, kita berada di minggu terakhir 2025. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan masuk kepada minggu terakhir dari sebuah tema besar, The Savior King. Bapak Ibu, saya beri judul khotbah di minggu ini adalah Our Journey After Christmas, atau hidup kita setelah Natal, perjalanan kita setelah Natal. Matius 2 ayat 1 dan kedua. Mari kita baca deh saudara. Kita baca sama-sama saudara. Matius 2 ayat 1 sampai dengan kedua. Ini enak juga khotbah sambil duduk saudara ya. Mari sama-sama kita baca Matius 2 ayat 1 dan 2. Yuk, yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya siap diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, ya sesudah. Dan bertanya-tanya, yang baru dilahirkan, kami telah apa? Dan kami datang untuk apa? Menyembah Dia. Ayat ini Bapak Ibu sering kita baca di momen ketika kita merayakan Natal. Betul saudara ya? Orang Majus itu Bapak Ibu bukan orang Yahudi. Mereka datang bukan karena tradisi, tapi karena mereka mengerti nubuatan tentang Mesias. Mereka mencari raja, mereka datang jauh-jauh menyembah. Bapak Ibu, yang menarik Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa ketika mereka bertemu dengan Yesus dan mereka menyembah, mereka menuruti Tuhan melalui mimpi, yaitu pulang lewat jalan lain. Mereka Bapak Ibu diperhadapkan oleh Raja Herodes, Raja dunia, yang meminta mereka untuk memberitahukan kepada Herodes. Saudara sampai di sini yang ngerti bilang amin dulu. Dikatakan tetapi mereka memilih untuk taat kepada Raja dunia, mengajarkan untuk kasih tahu. Tapi Yesus Bapak Ibu melalui mimpi hamba Tuhan menyampaikan dia harus pergi melalui jalan lain. Nah makanya Bapak Ibu khotbah hari ini akan mengajar saudara adalah setelah Natal kita ngapain? Dan itu pertanyaan besar ya saudara. Ada banyak orang hiporia dengan Natal, semangat dengan Natal, tetapi setelah Natal hidupnya Bapak Ibu tidak kembali seperti di Natal. Pertobatannya hanya bertahan sampai kepada Natal. Nah, goal dari khotbah ini adalah mengajar saudara untuk tetap membawa spirit Christmas, membawa semangat Natal dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Bapak Ibu, Natal itu hanya peristiwanya. Tetapi kelahiran Kristus harus tetap ada di hidup kita sampai selama-lamanya. Amin saudara. Makanya iman kita bukan berdasarkan kalender, tanggal di kalender. Tapi iman kita berdasarkan Kristus
yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Nah, mari kita masuk ke dalam inti dari khotbah saya. Apa saja yang terjadi kepada orang Majus ketika mereka berjumpa dengan Natal, ketika mereka bertemu dengan sang raja itu. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita lihat Matius 2 ayatnya yang ke-12. Matius 2 ayatnya yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Dan supaya jangan, maka apa Bapak Ibu? Ke negerinya melalui apa? Sama-sama bilang sama saya, jalan lain. Bilang kiri kanan saudara, ada jalan lain. Amin saudara. Ada apa? Jalan lain. Dari masalahmu ada apa? Dari tantanganmu ada apa? Dari kehidupanmu ada apa? Jalan. Ada jalan lain. Jalan gak selalu apa yang kamu pikirin. Katakan amin. Bagi kita nggak ada jalan, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan lain. Saudara, izinkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan masuk tahun yang baru, izinkan Tuhan bekerja melalui jalan yang Tuhan mau itu. Amin. Kita kan maunya Tuhan ikut kita. Tapi sesungguhnya yang benar adalah kita ikut Tuhan. Yang Tuhan siapa? Ini nggak ada orang apa gimana saudara? Yang Tuhan siapa? Ya Tuhan. Yang manusia siapa? Kita. Yang harus ngikut kita apa Tuhan? Yang harus menyesuaikan kita apa Tuhan? Kita. Nah Bapak Ibu jemaat, Alkitab mengatakan bahwa orang Majus ketika ketemu Yesus, dia harusnya kembali kepada jalur yang lama. Tapi dia memilih jalan yang lain. Makanya setelah Natal, setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang pertama adalah kita perlu memiliki a new direction. The transforming encounter. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Alkitab mengatakan orang Majus tidak lagi sama. Orang Majus sudah menjadi pribadi yang berbeda. Perjumpaan mereka dengan Yesus, sang raja yang mereka nantikan itu membuat perbedaan. Dan perbedaannya nggak besok. Perbedaannya nggak bulan depan. Ada banyak orang ketika ketemu Tuhan nangis sih. Nangis sekali, nangisnya luar biasa. Tetapi berhenti ngerokoknya tahun depan ya Pak Pendeta. Berhenti aneh-anehnya bulan depan ya Pak Pendeta. Alkitab katakan bahwa orang Majus memilih jalan yang berbeda. Banyak orang datang ke gereja, nangis-nangis di gereja, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka cuma nangis di gereja. Keluar dari gereja, mereka bikin orang nangis. Misalnya kalau nggak respon, saya juga nangis nih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Alkitab nggak menggambarkan dunia dalam spektrum abu-abu. Alkitab memberikan kita gambar yang kontras. Gelap dan terang. Panas atau dingin. Saya ulang lagi. Alkitab tidak memberikan kita spektrum yang abu-abu. Alkitab cuma kasih kita pilihan. Panas atau dingin. Gelap atau terang. Kalau kamu mengalami perjumpaan, siapa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Natal tahun ini? Wah, nggak ada ya? Ya udah pas khotbah hari ini memang. Kalau nggak ngalamin perjumpaan, ya nggak berubah lah. Yuk kita langsung kembali ke ibadah Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Natal kemarin gereja penuhnya minta ampun. Betul apa tidak? Sampai gelantungan. Penuhnya minta ampun. Tapi sekarang dengan segala hormat tanpa bermaksud menghakimi. Pada kemana tuh orang sekarang? Saya nggak menghakimi loh. Cuma nyindir dikit aja. Betul apa tidak? Karena kenapa? Hanya ngalamin Natal di hari Natal. Hanya ngalamin perjumpaan Tuhan cuma di gereja. Tuhannya disuruh tinggal di gereja. Tuhan tinggal di sini ya. Minggu depan aku kunjungin lagi. Terus aku ngapain? Ya di sini aja. Nanti Senin sampai Sabtu aku dengan caraku. Kalau udah mentok baru kutanya. Itu pun juga harus dengan caraku. Halo? Orang Majus Bapak Ibu, kita sering memperkecil arti pertobatan. Kita pikir pertobatan cuma meninggalkan dosa kita yang lama. Jadi orang yang lebih baik, rajin ke gereja, gak salah sih. Tetapi lebih dari segalanya, bukan hanya yang luar kelihatan. Tetapi Alkitab mengatakan bukan saja perbuatan kita yang berubah. Tetapi akar dalam hidup kita
juga harus berubah. Karena kalau akarnya nggak berubah, yang di luar ini hanya hanya apa Bapak Ibu? Sementara. Tapi kalau akarnya berubah, pelan tapi pasti, yang di luar pasti akan permanen. Yang ngerti bilang amin dulu. Saya pernah lihat sebuah penelitian Bapak Ibu, kalau akarnya ditaruh air warna biru, yang keluar, kan gampang jawab ya saudara. Saya diri aja deh, udah deh. Kayaknya lo gak suka gue duduk. Kalau akarnya warna biru, ditaruh di air warna biru, maka yang keluar biru. Kalau akarnya warna coklat, maka yang keluar coklat. Kalau hatinya, akarnya, saya selalu bilang sama saudara, yang perlu dipindahin itu bukan perbuatan luar. Ini pasti berubah, katakan amin. Tetapi dalam dulu nih, dalam dulu. Saya sedang nyiapkan saudara masuk tahun yang baru. Maksudnya begini, udah deh, nggak usah minta penyertaan Tuhan, pasti Tuhan sertai. Amin. Saya ulang lagi, udah deh, nggak usah minta berkat Tuhan, pasti Tuhan berkati. Tapi pertanyaannya, kamu masuk tahun yang baru dengan sikap yang sama atau yang berubah? Itu pertanyaan saya. Sebelum tahun ini berakhir, putuskan, saya mau bertobat. Amin. Bertobat bukan saja untuk mereka yang baru dibaptis. Bertobat untuk kita yang sudah dibaptis 10 tahun yang lalu. Bertobat untuk kita yang baru tadi nangis tadi pagi. Karena pertobatan adalah seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau kita melihat dalam Alkitab, Yesus datang bukan untuk memperbaiki kerajaan lama kita. Tapi Yesus datang untuk mengakhiri pemerintahan yang lama dalam hidup kita. Dan dia membuat pemerintahan yang baru. Yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Kristus Yesus Tuhan. Mari kita buka ayatnya. Kolose 1 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan apa Bapak Ibu? Anaknya yang sama-sama bilang sama saya, memindahkan. Bahasa kerennya begini, relokasi. Nggak usah diikutin semuanya. Relokasi. Tadinya dalam kerajaan gelap. Tetapi ketika kita terima Kristus, kita direlokasi kepada kerajaan anaknya. Amin. Maka yang lama di situ nggak ada lagi di sini. Amin Bapak Ibu. Nah maksud saya encounter with Jesus. Ketika orang Majus berjumpa dengan Yesus. Alkitab mengatakan mereka langsung immediately taat sama Yesus. Mereka nggak pakai nanti. Mereka nggak bilang nanti kalau ketahuan. Bapak Ibu kalau ketahuan sama Herodes mati loh. Betul apa tidak? Ini tantangannya bukan sekedar pilih jalan. Bukan sekedar salah pilih jalan. Kalau Herodes tahu, dia akan apa? Mati. Betul apa tidak? Kalau bahkan bisa menjadi cerita Herodes mengejar mereka. Bisa jadi mencerita mereka akan membuat musuh dengan raja. Tapi mereka immediately taat sama Yesus. Relokasi. Seringkali saya mau bilang, pertobatan itu butuh sebuah action yang radikal. Jangan hanya buat dosa yang radikal. Halo? Kalau kamu punya selingkuhan, yang udah nikah angkat tangan, saya mau tanya. Udahlah nggak usah gini. Aduh Pak kasih waktu ya Pak. Saya mau ngomong baik-baik Pak biar dia nggak sakit hati. Bambang. Nggak bisa, pasti nggak jadi. Betul apa enggak? Aduh Pak, saya ngerokok Pak. Kasih saya waktu ya Pak. Saya ngerokok tuh sehari itu 1 bungkus Pak. Kasih saya waktu Pak. Pokoknya hari ini saya setengah bungkus. Nanti minggu depan 5 batang. Setiap hari jadi 1 batang Pak. Nanti lama-lama Pak. Hanya tembakonya sekunya Pak. Itu bisa ngerti maksud saya? Immediately. Orang Majus nggak bilang sama Yesus, Sus, gue izin deh lewat jalan yang sama. Tapi gue janji gue nggak ngomongin. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan. Lebih baik kamu yang rela meruntuhkan kerajaanmu. Biar dia dengan indah membangun kerajaan surga dalam hidupmu. Atau dalam anugerahnya, dia pakai masalah
meruntuhkan kerajaan. You choose. Mari kita melihat lagi ayat kebenaran firman Tuhan. Matius 12 ayat yang ke-30. Sama-sama bilang sama saya, manusia nggak pernah dalam posisi netral. Saya ulang lagi, saya nggak pernah dalam posisi netral. Amin. Karena cuma dua pilihannya. Saudara adalah makhluk saudara dan saya adalah makhluk penyembah. Saudara cuma nyembah Tuhan atau nyembah dunia. That's it. Nggak bisa part time. Nggak bisa mix and match. Nggak bisa gini, Tuhan biar adil. Minggu aku nyembah Engkau. Selasa punya dunia. Senin punya Engkau. Rabu buat Tuhan. Kamis buat dunia. Nggak bisa. Alkitab bilang manusia nggak pernah berada dalam posisi. Mari kita baca ayatnya. Matius 12. Ayatnya yang ke-30. Kita baca yuk sama-sama. 3, 2, iya. Siapa? Ia apa? Mencerai, beraikan. Mungkin khotbah pagi ini sedikit berat. Tapi izinkan saya mengingatkan saudara. Dalam perenungan saya menyiapkan khotbah ini. Izinkan saya sebagai gembala yang dipercaya menggembalakan gereja ini. Izinkan saya untuk kembali mengingatkan saudara bahwa Tuhan sudah berjumpai kita di momen Natal. Katakan amin. Tetapi Tuhan mau Natal itu tidak hanya mengubah harinya, tapi mengubah setiap mereka yang beribadah di hari Natal. Amin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang paling saya suka dari jemaat adalah bukan di gereja angkat tangan nangis. Tapi yang saya suka ada dari jemaat adalah pulang dari gereja mereka bilang, Pak, saya minta maaf tadi sama istri saya Pak. Khotbah yang Bapak sampaikan bikin saya sadar Pak. Saya suami yang gak benar Pak. Pak, saya baru tinggalin Pak si Susi. Mohon maaf yang namanya Susi. Khotbah yang Bapak sampaikan tadi Pak. Roh Kudus ngingetin saya Pak. Susi bukan dari Tuhan. Tuhan gak berkenan sama Susi Pak. Karena saya manusia. Dia maskapai Pak. Yang ketawa itu ngerti saudara. Yang gak ketawa udah habis duitnya itu. Efesus 2 ayat yang ke-1 dan ke-2. Kita akan pelan-pelan. Saya sengaja duduk saudara. Karena saya pengen ngajar saudara pelan-pelan. Saya somehow pengen ngomong lebih tenang. Lebih pelan-pelan. Untuk saudara ngerti khotbah hari ini. Efesus 2 ayat yang ke-1 dan ke-2. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, iya. Kamu hidup. Karena kamu apa? Karena kamu apa? Mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu apa? Roh yang sedang bekerja di antara orang-orang apa? Durhaka. Mentaati. Dulu kamu mentaati kerajaan angkasa, kata Alkitab. Ketika kamu mengikuti Yesus. Mari kita jujur. Dulu kita untuk berbuat dosa, harga uang gak pusing, waktu gak pusing. Betul tidak? Tenaga gak pusing. Itu yang bersin amin itu. Dulu buat dosa gak mikir-mikir. Betul apa tidak? Suatu hari saya ketemu sama seorang pengusaha yang ngomong gini, aduh Pak. Coba saya dipanggil Tuhan waktu saya kaya Pak. Kalau saya masih kaya Pak, saya sumbang gereja. Emang sekarang apa? Lagi susah Pak. Baru ingat Tuhan. Dulu Pak, aduh Pak, waktu saya masih kaya Pak, buat dunia Pak, waduh Pak, uang bukan masalah buat saya Pak. Habis Pak duit. Asal malam Pak, kalau nongkrong Pak, aduh 5-10 juta mah, lewat. Ngasih tip Pak, waduh Pak, 2 juta Pak, nggak pusing. Lalu kayak begitu. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya berdoa dulu saudara dulu bisa gila-gilaan buat dosa. Saya berdoa sekarang saudara bisa gila-gilaan buat Tuhan. Amin. Mari kita melihat lagi Bapak Ibu kata pertobatan metanoia. Meta yang artinya melampaui atau berubah. Noia yang artinya cara berpikir, pusat penilaian, dan keputusan. Saya akan pelan-pelan. Jadi metanoia bukan sekedar menyesal,
Bukan hanya feeling sorry karena ketahuan, tapi cara mikirnya udah beda. Makanya yang berat itu adalah bukan mengubah perilaku. Yang berat itu adalah mengubah pola, sama-sama bilang sama saya, pola pikir. Pak, cari yang halal aja susah Pak, yang haram aja susah Pak. Pak, kalau bisnis nggak nyogok Pak, nggak bisa maju Pak. Pak, kalau zaman sekarang Pak lurus-lurus aja Pak, nggak bisa maju Pak. Pak, kalau sekarang Pak harus ngeliatin saya orang Kristen Pak, nggak diangkat Pak. Pak, kalau sekarang Pak orang sikat kita dan kita diem Pak, aduh dianggap lemah Pak. Bertahun-tahun kita percaya pola pikir dunia. Bertahun-tahun kita percaya kalau mau sukses harus nipu. Kalau mau maju harus nyogok. Kalau mau hidupnya jadi terdepan harus tega sama orang lain. Itu pola pikir dunia. Kalau diomongin firman, mereka sih di gereja amin. Tapi di luar tetap pakai cara yang sama. Kenapa? Karena pola pikirnya masih belum bertobat. Hatinya sudah bertobat, tapi pola pikirnya belum bertobat. Itu yang mau saya bilang. Kalau ini nggak berubah, maka perubahan yang di luar ini sementara. Karena yang di luar ini terjadi dari yang di sini. Makanya kita katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Gimana tahun depan mau berubah kalau baca Alkitab masih males? Shalom. Gimana hidup kita mau diberkati kalau pola pikir kita masih percaya sama dunia? Mari kita lihat Bapak Ibu. Perempuan Samaria yang memiliki 5 suami jumpa Yesus, bertobat. Alkitab bilang satu kota diselamatkan. Zakheus berjumpa dengan Yesus, bertobat. Hartanya yang dipakai untuk nggak benar dikembalikan. Saya akan izin bacakan sebuah kisah sama saudara. Ada beberapa kutipan. Kalau saudara sepakat kutipan ini bagus, kita akan membahas orangnya. Kalau saudara nggak sepakat kutipan ini bagus, kita akan sampai kepada doa berkat. Anda tidak bisa kembali dan mengubah awal cerita. Tapi Anda bisa mulai dari tempat Anda berada sekarang dan mengubah akhirnya. Ini kutipan. Ada kutipannya? Anda tidak bisa kembali dan mengubah awal cerita. Tapi Anda bisa mulai dari tempat Anda berada sekarang dan mengubah akhirnya. Kutipan berikutnya. Tuhan berbisik kepada kita di waktu senang. Berbicara dalam hati nurani kita. Tetapi berteriak dalam rasa sakit kita. Rasa sakit adalah megafon Tuhan untuk membangkitkan dunia yang tuli. Saudara tahu film Narnia? Tahu Narnia? Itu bukan film dangdut loh. Narnia, The Chronicle of Narnia. Kutipan yang saudara baca hanya sebagian dari kutipan yang paling banyak. Tapi kutipan ini datang dari seorang hamba Tuhan, one of the terbesar namanya C.S. Lewis. C.S. Lewis, C.S. Lewis. S-nya itu Simanjuntak. C.S. Lewis, Bapak Ibu, izinkan saya menceritakan, adalah seorang ateis militan. Ateis militan. Dia seorang profesor di Oxford. Di umur 15 tahun setelah ibunya meninggal karena kanker, dia merasa doanya sia-sia dan Tuhan itu tidak ada. Dia memiliki sebuah keyakinan baginya alam semesta itu terlalu kejam, terlalu tidak adil untuk diciptakan oleh Tuhan yang baik. Ia menganggap agama hanyalah mitos atau dongeng belaka. Bapak Ibu dalam bukunya, dia bilang demikian. Meskipun mengaku ateis, Lewis sering merasa merindukan, memiliki kerinduan yang mendalam. Yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia materi. Ia mulai menyadari bahwa jika ada kerinduan yang tidak bisa dipuaskan di dunia ini, berarti ada dunia lain. Sebagai profesor di Oxford, ia justru menemukan bahwa teman-temannya yang paling cerdas, kalau saudara tahu penulis Lord of the Rings,
J.R. Tolkien adalah orang Kristen yang taat. Logika ateisnya mulai goyah. Pada 1929, Lewis akhirnya mengakui keberadaan Tuhan. Dari ateis menjadi teisme. Ia menulis, saya berlutut dan berdoa. Mungkin saya adalah petobat yang paling enggan dan patah hati di seluruh Inggris. Ia menyerah kepada Tuhan bukan karena perasaan, tapi karena logika yang tidak bisa ia bantah lagi. Maksudnya begini, bukan hanya perasaan yang bikin dia bertobat, tetapi logikanya dia, pola pikirnya dia, yang gak bisa dibantah lagi, bahwa Tuhan itu ada. Amin. Bapak Ibu, dikatakan titik baliknya, dia menjadi orang percaya. Kenapa? Karena logikanya, saya suka banget. Dalam bukunya The Hound of Heaven, dia bilang demikian. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengejar. Katakan amin dulu. Dia tidak berhenti mengejar manusia, bahkan saat manusia itu melarikan diri. Hari ini saudara, siapapun saudara yang melarikan diri. Siapapun saudara yang berhenti percaya sama Tuhan. Siapapun saudara yang pernah dikecewakan oleh dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Goal dari khotbah ini sederhana. Agar engkau dan aku tidak melupakan Natal begitu saja. Amin. Sekali lagi saya bilang, kita nggak usah minta penyertaan Tuhan di tahun yang depan. Ini bukan sombong. Karena Tuhan pasti menyertai. Kita nggak usah minta berkat Tuhan di tahun depan. Karena Tuhan pasti memberkati. Tapi sederhananya begini. Mari. Kita tata hidup kita. Amin. Mari kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini minggu terakhir 2025. Ini momen yang tepat untuk benar-benar bertobat. Ini momen yang tepat untuk kita memperbaiki diri kita. Yang kedua, saya masuk dalam bagian akhir dari khotbah saya. Setelah diberkati, amin. Sambil saya undang pemain keyboard. Yang kedua, setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kita mengatakan kita membawa terangnya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, terangnya Tuhan. Bapak Ibu, ingat dalam Kisah Para Rasul, Alkitab mengatakan banyak orang bertobat, banyak mukjizat disampaikan, gereja begitu powerful. Ingat kisah itu? Satu tongkrongan Bapak Ibu 12 orang mengubah kota bukan saja di Timur Tengah, Asia dan Eropa. Ingat bahwa ketika Petrus berjalan, bayangannya saja menobatkan, menyembuhkan orang. Ingat bahwa sapu tangannya Paulus menyembuhkan orang sakit. Ingat bahwa ketika Petrus ketemu sama orang-orang kerasukan, hanya sekali teriak, setannya keluar. Ingat masa-masa keemasan gereja. Lalu pertanyaan saya sekarang, kemana itu? Kemana itu? Apakah Tuhannya kurang kuasanya? Tidak. Apakah Yesusnya tidak lagi bekerja? Tidak. Pertanyaannya bukan pada pihak Tuhan. Pertanyaannya pada pihak kita. Karena orang-orang seperti zaman Kisah Para Rasul, yang taat demikian hebat, yang percaya demikian hebat, yang mau bayar harga demikian hebat, sudah nggak ada, hampir tidak ada di zaman sekarang. Rata-rata dari kita main aman. Rata-rata dari kita hanya pengen sampai keselamatan, sampai di level kita. Yang penting gue udah selamat. Gue gak usah nginjil lah, takut nyinggung. Gue gak usah terlalu radikal lah, takut dicopot. Gue gak usah terlalu Kristen amat lah, takut nanti dianggap aneh. Alkitab mengatakan kita pembawa terang. Matius 5, 14, 16. Kita baca sama-sama. Kamu adalah
kota yang tidak mungkin, lagi pula orang tidak lalu meletakkannya di bawah, melainkan sehingga apa? Di dalam rumah itu 17 kita baca dengan semangat 45. Demikianlah ayat yang ke-17, demikianlah hendaknya supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang dan memuliakan apa? Kasih salam kiri kananmu, katakan you are the light. Ayo bilang sungguh-sungguh kamu terang. Bilang sama orang yang baru ngomong terang. Jangan bilang gini, kamu terang dalam hidupku, hidup orang lain kamu gelapin. Kita apa? Terang. Kita terang. Saya percaya nggak usah banyak-banyak. Ini semua paling berapa sih nih? Saya nggak tahu, 2 juta kali. Ini kalau ini semua nih pulang bawa terang. Saya mau tanya, terang bisa disembunyiin nggak? Terang bisa disembunyiin nggak? Terang pasti kelihatan. Kita bilang nggak mungkin orang ngambil terang disembunyikan di sini. Ada alasan kenapa Tuhan nggak taruh kamu di atas. Karena kelakuanmu kalau di atas kelihatan semua. Yang pertama, terang itu mengekspos. Sama-sama bilang sama saya, terang itu mengekspos. Apa yang diekspos? Semua. Semua. Ini karena terang kelihatan gantengnya saya. Gelap pun juga kelihatan. Menurut istri saya. Terang itu mengekspos. Seperti saya bilang tadi awal khotbah saya, siapa di sini yang suka ngaca? Ngaku aja yuk. Saya ganti deh, yang suka bercermin. Sama aja kan? Siapa di sini yang sehari bercermin minimal 3? Minimal 5? Siapa kemarin yang baru dari toilet pasti ngaca? Siapa di sini kalau yang di lift ada bening dikit ngaca? Siapa yang di sini kalau buka HP, buka kamera buat ngaca? Kenapa ngaca? Karena kita dapat melihat apa yang kurang. Betul? Ketika Kristus datang, Dia terang itu sendiri, katakan amin. Dia ngapain? Dia mengekspos. Di poin pertama saya bilang bertobat, pertobatan. Ketika Kristus datang, Dia mengekspos, terang itu mengekspos. Apa yang diekspos? Semua kelemahan kita. Semua iri hati kita, julid kita, kita yang suka mikir aneh, kita yang semua diekspos. Terang itu nggak bisa menegosiasi. Terang itu ketika dinyalakan, dam, semua yang gelap kelihatan. Kemarin kita baptisan 54 orang. 20 orang lebih itu bukan orang Kristen. Ada sebuah kesaksian, saya lupa namanya, seorang ateis mentok. Ateis mentok. Warga negara asing. Dia bilang, saya udah mempelajari banyak agama. Hanya dipuaskan secara intelektual, tapi tidak dengan hati. Sebagai pendeta yang cukup kepo, saya tanya, lalu kenapa dibaptis? Apa yang bikin kamu percaya sama Yesus? Apa yang kali ini berbeda? Dia bilang, selama setahun ini saya suka ikutin khotbah di gereja ini. Dan firman itu mengungkapkan kebutuhan saya kan. Jadi firman mengekspos. Siapa di sini yang di komplek rumahnya punya grup lingkungan? Grup WA tetangga. Saya salah satu membernya. Tadinya nggak mau masuk, tapi dipaksa-maksa sama ketua RT. Kapan dipaksanya? Ketika ngurus KTP. Nggak bisa lari. Di grup tetangga saya lagi ribut. Ribut apa?
Ada tetangga yang masak bakar sampah, asapnya masuk ke tetangga. Ributlah mereka membahas soal undang-undang bakar asap dan boleh bakar sampah. Yang satu berbicara dari perspektif budaya. Orang, saya nggak sebut sukunya, orang itu biasa Pak di sini Pak. Bapak pendatang gak usah atur-atur. Yang ini bilang, oh, hukum bilang begini. Nggak bisa dong. Saya punya anak ribut tuh. Sampai saya pulang pelayanan balik lagi masih panjang. Apa yang saya bilang? Itu kan mereka sedang mengekspos kelakuan mereka. Terang itu mengekspos. Ada orang bilang ini sama saya, kalau saya turun dari beres khotbah ketemu jemaat, Pak makasih ya Pak, khotbahnya tuh nampar, khotbahnya tuh nampol Pak. Terus saya kayak ditempeleng Pak. Dalam hati saya, ini khotbah apa diajar ini kita? Tapi kan maksudnya mereka gini kan, khotbah Bapak yang Tuhan taruh di hati Bapak itu nelanjangin dosa saya, betul nggak? Makanya dibilang nampol. Walaupun saya nggak pernah nampol saudara. Makanya khotbahnya itu nampar Pak. Kenapa? Bukan saya nampar secara literal nih, tetapi firman Tuhan itu apa? Mengekspos. Kristus itu datang mengekspos. Kamu pas baca firman itu ngekspos kamu, nelanjangin kamu. Oh iya ya. Oh iya. Makanya kalau yang kedua adalah kita membawa terang Tuhan. Terang Tuhan. Terang Tuhan. Nah sebelum kita bawa terang Tuhan, terang itu pertama nelanjangin kita dulu, katakan amin. Terang itu pertama apa? Ngubah kita. Lucu loh, kita bawa terang, terangin dosa orang. Terus ketika di sini orang bilang gini, lah lebih buruk dari gua. Ngapain lu ngajarin gua? Halo, shalom. Gua minum dulu nih. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bawa terang itu ke orang lain, di poin pertama saya udah ngajar saudara, kita dulu ditelanjangi. Kita dulu. Betapa 2 tahun belakangan ini Tuhan mengubah teologi saya. Tuhan mengubah sudut pandang saya mengenai fame. Kalau saudara memperhatikan, sudah 1 bulan kurang lebih saya tidak bermain sosial media at all. Baru kemarin 25 kan anak saya ulang tahun. Apa tujuannya? Nggak ada. Nggak ada kuota aja. Tujuannya cuma satu, apa? Saya kalau buka sosial media, kadang-kadang saya mikir, ya juga ya. Kadang-kadang harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Udah 1 bulan nggak buka, tenang hati. Nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak. Ini pendapat saya pribadi ya. Saya nggak perlu jadi. Dulu pikir gini, kalau nggak aktif di sosial media, nanti nggak orang lupa. Orang nanti nggak inget Gideon. Saya lupa yang bikin orang inget itu bukan sosial media, tapi Roh Kudus dalam diri saudara. Amin. Terang itu mengekspos. Titik terang. Kita kan kalau baca kisah-kisah detektif, kita bingung nih, siapa yang pembunuhnya nih, siapa yang jahat nih, betul nggak? Tapi ketika di bab ke-7, ternyata detektif ketemu titik terang. Titik terang itulah yang mengantar detektif kepada penjahat sesungguhnya. Hidup ini kita butuh titik terang. Dan terang itu hanya ada dalam Kristus. Amin. Terang yang pertama mengekspos, kita cepat saja. Terang yang kedua, Bapak Ibu, Alkitab katakan menuntun. Kita membawa terang. Terang itu akan menuntun orang lain. Terang tidak hanya membuka mata, tapi menentukan arah. Terang itu saudara ngajarin kita meng-guide kita. Saya berdoa di tahun 2026 saudara membawa terang yang menuntun orang kembali kepada Kristus. Amin. Sekarang kan lagi rame tuh. Siapa yang suka main pedal sini? Oh, Bekasi jarang ya. Nah, saya tanya di Kelapa Gading deh. Saya banyak ketemu jemaat Bapak Ibu
Yang cerita main pedal, berapa minggu kemudian tangannya digips. Dia tanya kenapa? Cedera Pak Pendeta, cedera. Dia ketemu orang member, kenapa tangannya nih? Overuse. Apa itu overuse? Biasa nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga. Olahraga apa? Pedal. Emang kenapa? Ya pagi sebelum ngantor pedal Pak. Siang makan siang pedal lagi Pak. Wah hebat ya. Malam Pak sebelum tidur pedal Pak. Bahkan tidur pun mimpi pedal Pak. Overuse. Kok bisa overuse? Ya soalnya kita main pedal nggak pakai coach Pak. Kenapa nggak pakai coach? Mahal Pak. Wah orang Bekasi pasti itu saya bilang. Kalau ada coach nggak akan cedera Pak. Diajarin exercise, diajarin pemanasan Pak, diajarin bagaimana. Terang itu kayak coach yang ngajarin. Amin. Yang apa? Ngajarin. Saudara yang bingung bisnis apa, bingung mau buat apa, 2026 terang itu menuntun kamu. Amin. Terang itu yang nerangin jalan kamu. Dia akan kasih tahu. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya udah jadi pendeta kurang lebih 2000 tahun. Semenjak di kerinduanku sama dengan teman-teman ada di gereja ini, tema tahun depan, orang kantor udah nanya, Pastor, tahun depan temanya apa? Tahun ini kan the year of many open doors. Tahun depan apa? Door-doors lagi aja saya bilang. Belum door-door beres, Pastor, pasca bikin apa? Setiap bulan ada tema besar dan di break 4 minggu. Bulan berikutnya ada lagi, tema lagi. Itu kan tugas gembala, mikirin tema setiap bulan. Dari mana itu dapatnya? Tuhan. Tiap minggu harus khotbah. Kemarin baru baptisan, udah khotbah lagi. Besok ada seorang teman kita, orang tuanya meninggal, pelayanan lagi. Kadang-kadang lagi duduk di acara keluarga, nah khotbah dulu. Aku nggak siap, Roh Kudus menonton. Dia enak aja sih mama saya nih. Kemarin di acara keluarga lagi duduk enak-enak lagi ngopi. Mari kita siapkan, kita mau ibadah. Saya tanya dong, siapa yang khotbah? Ya kamu lah. Mereka lagi nyembah Tuhan, asik-asik. Saya nyari bahan, nunggu khotbah ini gue nyari. Tuhan, terang itu menuntun. Menuntun. Tanpa terang, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terang itu hanya akan mati kalau kamu yang matiin. Kalau kamu nggak matiin, terang itu terus ada. Kemarin ada seorang, saya lupa namanya, Prihartono atau siapa gitu, bukan dari agama Kristen. Saudara mau tahu nggak dia bertobatnya gimana? Terima kasih, mau tahu nggak? Tumben jawab. Ya saya diem aja nih. Dia bilang gini, saya tuh iseng pada datang ke gereja. Saya mau tes aja, mau tahu aja Tuhan ngomong apa sih orang Tuhan yang orang Kristen. Atas penetapan Tuhan datang ke gereja kita. Terus khotbahnya pendeta waktu itu ngomong gini, kalau ada 99 domba, satu hilang, yang 99 ditinggalin, yang satu itu dicari. Kamu yang satu itu datang ke Tuhan. Dia pulang nangis. Dia bilang, cuman ngomong itu pendeta, itu khotbah bikin saya ingat terus. Ingat. Kemarin dibaptis. Makanya yang berdiri di mimbar ini nih, kalau nggak minta penyertaan Tuhan, dosa besar sama Tuhan. Kita pendeta nggak boleh nahan makanan yang baik buat umat. Kamu sudah pikir saya suka khotbah di akhir tahun soal pertobatan? Saya udah susun khotbah tentang tuntunan Tuhan di tahun yang baru, bener. Tapi tadi malam jam 3, saya nggak tidur semalam saudara. Dengan lembut Tuhan bilang, ingetin untuk hidup dalam pertobatan.
senang banget kemarin 20 orang lebih kan orang Kristen. Wow. Itu bagi saya Bapak Ibu luar biasa. Luar biasa. Gereja ini udah baptis 2 tahun Bapak Ibu. Dan angka 50% sampai 40% yang baptis bukan orang Kristen itu stabil. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan yang dibaptis benar-benar belum pernah dibaptis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, terang itu menuntun. Mengubah kita. Transform. Dari menerima terang, kita harus menjadi terang. Matius 5:14, kamu adalah terang dunia. Bilang kiri kanan saudara, kita terang dunia. Kita tutup Alkitab kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Di waktu yang singkat ini kita mau menyembah Tuhan kita. Ini taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan. Pribadi lepas pribadi, naikkan doamu sama Tuhan. Sampai di minggu ini dia menolong kita. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya pendeta yang percaya, saya ulang sekali lagi, kita bahkan gak perlu minta penyertaan Tuhan di tahun depan, karena Tuhan pasti menyertai. Kita gak perlu minta berkat Tuhan di tahun yang depan, karena Tuhan pasti memberkati. Fokus saja mempersembahkan hidupmu untuk kemuliaan bagi namanya. Fokus saja mempersembahkan hidupmu untuk menjadi dupa yang harum bagi namanya. Mari kita fokus memperbaiki hidup kita. Berkat itu pasti. Jawaban doa itu pasti. Mari kita ubah paradigma kita dalam mencari Tuhan. Bukan lagi kita meminta sesuatu dari Tuhan, tapi hari ini biar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Setelah berjumpa dengan Yesus lalu apa? Setelah Natal berlalu lalu apa? Alkitab memberikan kita sebuah informasi yang sangat indah dan lengkap. Orang Majus memilih jalan yang lain, tidak memakai jalan lama mereka. Saya berdoa agar tahun ini berakhir, hati kita berubah. Saya berdoa pulang dari tempat ini gak nunggu tahun depan, tapi hari ini kamu memilih jalan yang lain. Kamu yang ingin bercerai, kamu memilih jalan yang lain. Kamu yang ingin melakukan sebuah tindakan dosa, kamu memilih jalan yang lain. Kamu yang hendak digoda oleh korupsi, kamu memilih jalan yang lain. Hari ini bukan karena kamu, saudara dan saya ingin sekedar hanya diberkati, tapi karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ingin hidup dalam pertobatan. Kita mau persembahkan hidup kita di Natal ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Para pengusaha, angkat tanganmu dan bilang, pakai aku untuk kerajaan-Mu. Para bapak, angkat tanganmu, bilang, pakai hidupku untuk kerajaan-Mu. Anak-anak muda, angkat tanganmu dan bilang, use me for your glory. Dalam nama Yesus, Tuhan mampukan, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Dalam nama Yesus, kami alami perjumpaan sama Tuhan sampai ke hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya berikan saudara beberapa waktu saat di hadapan Tuhan. Hari ini gak abu-abu lagi. Hari ini gak panas sebentar dingin. Hari ini gak sebentar terang, sebentar gelap. Tapi benar-benar bertobat. Kamu yang mau bertobat tapi merasa gak mampu di tempat dirimu, angkat tangan kananmu, gak usah malu. Bilang, Tuhan aku mau tapi aku gak mampu. Tuhan aku rindu tapi aku gak mampu. Tuhan hatiku berteriak untuk bertobat, tapi selalu emosi menguasai aku. Selalu kedagingan yang mengambil alih. Angkat tanganmu, izinkan saya berdoa bagi saudara. Kau yang rindu, kau yang punya ikatan dan pengen lepas dari ikatan itu. Untuk itulah gereja ini ada. Angkat tanganmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan dengar teriakan umatmu yang rindu berbalik dari jalan mereka yang jahat menyakiti hatimu.
Mereka sadar jalan yang mereka ambil bermusuhan dengan Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka telah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya yang ajaib. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan mendukakan hati Tuhan. Hari ini demi nama Tuhan Yesus, demi kasih karunia, demi kasih karunia, mereka yang mengangkat tangan hamba berdoa, turunlah anugerah atas kami Tuhan. Turunlah kebaikan atas kami. Kami dimampukan berkata tidak atas dosa. Di dalam nama Yesus, bukan kedagingan yang menguasai, tapi Roh-Mu yang kudus menguasai. Mereka yang dikuasai oleh paradigma yang lama, pola pikir yang lama. Mereka yang harus berpikir, mereka yang berpikir harus hidup bisnis yang gak benar untuk diberkati agar hari ini pikiran mereka diubahkan. Mereka yang mengambil jalan dunia untuk maju hari ini agar pikiran mereka diubahkan dalam nama Yesus. Hamba bersyukur Tuhan, Engkau yang mengintervensi khotbah hamba. Hamba bersyukur Tuhan, Engkau yang mengintervensi firman hari ini. Dalam nama Yesus, pribadi lepas pribadi berdoa sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku gak minta sesuatu yang lain. Aku hanya minta Tuhan ubah hatiku. Aku hanya minta Tuhan ubah pola pikirku. Engkau yang sadar otakmu hanya duit, otakmu hanya dunia. Engkau yang menyadar bahwa pandangan bukan lagi pada Kristus, hari ini berdoa, bertobat. Tuhan, jamah umat. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh-Mu terus berkata-kata, meteraikan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerimanya dalam nama Tuhan Yesus.